pelarian Rizik Syihab berakhir, pemerintah Arab Saudi akan mendeportasi sang buron. Para kuasa hukum sang imam yang sok iye mau bilang apa? Demikian ditulis oleh Erika Bener. Ya memang begitu simpang siur berita cerita tentang petualangan kabur pentolan Front Pembela Islam ke Saudi Arabia. Ya, ceritakan diawali dengan alasan berumroh bersama seluruh keluarga yang awalnya kan dikatakan adalah undangan Raja Salman. Kemudian cerita berubah menjadi hadiah perjalanan dari Prabowo karena dukungan dan bantuan Rizik Syihab untuk memenangkan Anies Baswedan di ajang Pilkada DKI Jakarta. Dan terakhir adalah umroh hanya alasan dia untuk menghindari panggilan dari polisi sebagai saksi dari kasus balada cinta Rizik Syihab yang mentah-mentah ditolak oleh 7 umatnya dan kekeh bahwa itu adalah fitnah. Masa umroh selesai, seyogyanya kan dia pulang ke Indonesia namun tidak pernah kunjung tiba. Wah, cerita mulai direka, mulai dari merasa dikriminalisasi pemerintah Indonesia, lalu tersebar ceramah-ceramah dia di Arab Saudi yang terus menyerang pemerintah Indonesia, lalu permintaan penyambutan kedatangan di Jakarta dan menyerukan penutupan Bandara Soekarno-Hatta, lalu cerita tentang unlimited visa dia, sampai berita terakhir kuasa hukum dia mengaku telah mengirimkan surat ke Presiden Indonesia untuk mencabut kasus pornografi Rizik Syihab dengan dasar hukum yang dia ciptakan. Ya, tapi mau dikata apa? Ya apa mau dikata? Kebenaran kan hanya milik orang yang benar dan kesalahan hanya milik orang yang salah. Dan pemerintah Indonesia kan selama masa sang imam besar kabur-kaburan ya hanya bertindak diam. Ya memang ada cerita tentang ancaman akan dicabutnya paspor dia, tapi ya tidak dilakukan karena ini kan akan membentur hukum internasional. Lalu cerita akan disusul dan disyarat paksa, tapi tidak ada fakta yang menguatkan berita itu. Sampai akhirnya berita yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya akan menunggu dia itu dideportasi saja. Di tengah-tengah berita-berita itu, tiba-tiba berbondong-bondong tokoh nasional yang berseberangan dengan pemerintah melakukan umroh. Mulai dari Sandiaga Uno ya, sampai Amin Rais. Ya semuanya kan tiba-tiba harus umroh pada masa yang bersamaan dan tersebar foto-foto pertemuan mereka dengan sang imam besar yang disinyalir sebagai pemegang kunci surganya Pilkada DKI Jakarta. Hari ini saya akan menemukan berita di YouTube tentang pendeportasian Rizik ke Indonesia jika visa dia habis dan dia melakukan overstay di Arab Saudi. Lucunya video yang saya temukan itu diunggah pada 6 Juni 2017. Namun sampai hari ini pun berita-berita seputar upaya Rizik Syihab untuk tidak pulang ke Indonesia masih begitu ramai diberitakan. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian dan HAM Roni Sompi memastikan Rizik Syihab itu akan dideportasi dari Arab Saudi dan kembali ke Indonesia. Pendeportasian itu dikarenakan visinya di Arab Saudi telah habis. Dan menurut Sompi, bila visa Rizik Syihab itu telah habis dan belum juga kembali ke Indonesia, maka pemerintah Arab Saudi akan menyerahkan Rizik Syihab ke pemerintah Indonesia melalui duta besar di Arab Saudi. Ya, Roni Sompi menambahkan untuk penyelesaian masalah Rizik Syihab, Dirjen Imigrasi perlu pegangan surat resmi dari penyidik sehingga memiliki dasar upaya pemulangan WNI yang dinyatakan sebagai daftar pencarian orang dan juga dapat mencabut paspor DPO tersebut. Kalau visa yang dimiliki oleh Pak Habib Rizik itu visa yang diberikan oleh negara tujuan melalui dubesnya, nggak ada urusannya imigrasi dengan visa tersebut. Ya kalau visanya habis masa berlaku maka dia overstay. Ya dia akan ditolak sendiri oleh imigrasi setempat. Ya kita tinggal menunggu deportasinya. Itu biasanya ada kerjasamanya. Jadi nggak perlu dipikirkan kalau habis visanya. Pasti yang memiliki visa itu menyadari. Sekarang saya paham. Pencabutan paspor terhadap Rizik Syihab itu kan akan dilakukan setelah posisi Rizik itu di negara Indonesia.
Seperti yang saya tulis di atas, jika pencabutan dilakukan pada Rizik yang posisinya masih di luar teritori Indonesia, ini akan bertentangan dengan hukum internasional yang melarang siapapun untuk tidak memiliki kewarganegaraan. Artinya begitu Rizik pulang ke tanah air dan paspornya itu dicabut, mau kabur ke Malaysia atau Singapura saja tidak akan bisa. Ya, sebegitu mudahnya ya untuk memahami peraturan tentang visa ini. Tapi begitu mudah pula media-media memberitakan setiap omongan para kuasa hukum Rizik Syihab yang sok iye tentang hal-hal yang mustahil, tentang mukjizat seorang Rizik Syihab yang bisa memiliki unlimited visa atau izin tinggal yang bisa dia dapat lewat jalan belakang melalui teman-temannya di Arab Saudi. Berita video ini kan diunggah tanggal 6 Juni. Visa Rizik Syihab itu kan habis pada 12 Juni. Hari ini tanggal 23 Juni. Rizik Syihab itu sudah overstay di Arab Saudi selama 11 hari. Bisa saja dia tidak pulang dan menjadi penduduk ilegal di Arab Saudi. Itu banyak dilakukan oleh TKI yang kabur dari majikan atau yang tidak mau pulang ke Indonesia. Nah, namun jika Rizik Syihab berani melakukan itu, artinya ke-18 anggotanya keluarganya pun akan melakukan hal yang sama. Harusnya polisi dan imigrasi menangkap Rizik di bandara. Apalagi jika pihak penyidik memberi surat pegangan pada pihak imigrasi untuk dasar pencabutan paspor. Dan Rizik sudah jelas dan resmi masuk dalam daftar pencarian orang. Ya, kalau sampai Rizik Syihab lolos dari bandara, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, FPI yang sangat licik dan licin mampu menyelundupkan seorang Rizik Syihab dari bandara tanpa ketahuan, atau ada kerjasama antara orang dalam dengan orang FPI untuk meloloskan dia. Ya, begitulah kura-kura. Iya, ditulis oleh Erika Bener. Pelarian Rizik Syihab berakhir. Pemerintah Arab Saudi akan mendeportasi sang buron. Para kuasa hukum sang imam yang sok iye mau bilang apa? Demikian ditulis oleh Erika Bener. Iya, ya memang begitu simpang siur berita cerita tentang petualangan kabur pentolan Front Pembela Islam ke Saudi Arabia. Ya, ceritakan diawali dengan alasan berumroh bersama seluruh keluarga yang awalnya kan dikatakan adalah undangan Raja Salman, kemudian cerita berubah menjadi hadiah perjalanan dari Prabowo karena dukungan dan bantuan Rizik Syihab untuk memenangkan Anies Baswedan di ajang Pilkada DKI Jakarta. Dan terakhir adalah umroh, hanya alasan dia untuk menghindari panggilan dari polisi sebagai saksi dari kasus balada cinta Rizik Syihab yang mentah-mentah ditolak oleh 7 umatnya dan kekeh bahwa itu adalah fitnah. Masa umroh selesai, seyogyanya kan dia pulang ke Indonesia namun tidak pernah kunjung tiba. Wah, cerita mulai direka, mulai dari merasa dikriminalisasi pemerintah Indonesia, lalu tersebar ceramah-ceramah dia di Arab Saudi yang terus menyerang pemerintah Indonesia, lalu permintaan penyambutan kedatangan di Jakarta dan menyerukan penutupan Bandara Soekarno-Hatta, lalu cerita tentang unlimited visa dia, sampai berita terakhir kuasa hukum dia mengaku telah mengirimkan surat ke Presiden Indonesia untuk mencabut kasus pornografi Rizik Syihab dengan dasar hukum yang dia ciptakan. Ya, tapi mau dikata apa? Ya, apa mau dikata? Kebenaran kan hanya milik orang yang benar dan kesalahan hanya milik orang yang salah. Dan pemerintah Indonesia kan selama masa sang imam besar kabur-kaburan ya hanya bertindak diam. Ya, memang ada cerita tentang ancaman akan dicabutnya paspor dia, tapi ya tidak dilakukan karena ini kan akan membentur hukum internasional. Lalu cerita akan disusul dan disyarat paksa. Ya, tapi tidak ada fakta yang menguatkan berita itu. Sampai akhirnya berita yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya akan menunggu dia itu dideportasi saja. Di tengah-tengah berita-berita itu, tiba-tiba berbondong-bondong tokoh nasional yang berseberangan dengan pemerintah melakukan umroh. Mulai dari Sandiaga Uno ya, sampai Amin Rais.
Ya semuanya kan tiba-tiba harus umroh pada masa yang bersamaan dan tersebar foto-foto pertemuan mereka dengan sang imam besar yang disinyalir sebagai pemegang kunci surganya Pilkada DKI Jakarta. Hari ini saya akan menemukan berita di YouTube tentang pendeportasian Rizik ke Indonesia jika visa dia habis dan dia melakukan overstay di Arab Saudi. Lucunya video yang saya temukan itu diunggah pada 6 Juni 2017. Namun sampai hari ini pun berita-berita seputar upaya Rizik Syihab untuk tidak pulang ke Indonesia masih begitu ramai diberitakan. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian dan HAM Roni Sompi memastikan Rizik Syihab itu akan dideportasi dari Arab Saudi dan kembali ke Indonesia. Pendeportasian itu dikarenakan visinya di Arab Saudi telah habis. Dan menurut Sompi, bila visa Rizik Syihab itu telah habis dan belum juga kembali ke Indonesia, maka pemerintah Arab Saudi akan menyerahkan Rizik Syihab ke pemerintah Indonesia melalui duta besar di Arab Saudi. Ya, Roni Sompi menambahkan untuk penyelesaian masalah Rizik Syihab, Dirjen Imigrasi perlu pegangan surat resmi dari penyidik sehingga memiliki dasar upaya pemulangan WNI yang dinyatakan sebagai daftar pencarian orang dan juga dapat mencabut paspor DPO tersebut. Kalau visa yang dimiliki oleh Pak Habib Rizik itu visa yang diberikan oleh negara tujuan melalui dubesnya, nggak ada urusannya imigrasi dengan visa tersebut. Ya kalau visanya habis masa berlaku maka dia overstay. Ya dia akan ditolak sendiri oleh imigrasi setempat. Ya kita tinggal menunggu deportasinya. Itu biasanya ada kerjasamanya. Jadi nggak perlu dipikirkan kalau habis visanya. Pasti yang memiliki visa itu menyadari. Sekarang saya paham. Pencabutan paspor terhadap Rizik Syihab itu kan akan dilakukan setelah posisi Rizik itu di negara Indonesia. Seperti yang saya tulis di atas, jika pencabutan dilakukan pada Rizik yang posisinya masih di luar teritori Indonesia, ini akan bertentangan dengan hukum internasional yang melarang siapapun untuk tidak memiliki kewarganegaraan. Artinya begitu Rizik pulang ke tanah air dan paspornya itu dicabut, mau kabur ke Malaysia atau Singapura saja tidak akan bisa. Ya sebegitu mudahnya ya untuk memahami peraturan tentang visa ini. Tapi begitu mudah pula media-media memberitakan setiap omongan para kuasa hukum Rizik Syihab yang sok iye tentang hal-hal yang mustahil, tentang mukjizat seorang Rizik Syihab yang bisa memiliki unlimited visa atau izin tinggal yang bisa dia dapat lewat jalan belakang melalui teman-temannya di Arab Saudi. Berita video ini kan diunggah tanggal 6 Juni. Visa Rizik Syihab itu kan habis pada 12 Juni. Hari ini tanggal 23 Juni. Rizik Syihab itu sudah overstay di Arab Saudi selama 11 hari. Bisa saja dia tidak pulang dan menjadi penduduk ilegal di Arab Saudi. Itu banyak dilakukan oleh TKI yang kabur dari majikan atau yang tidak mau pulang ke Indonesia. Nah, namun jika Rizik Syihab berani melakukan itu, artinya ke-18 anggotanya keluarganya pun akan melakukan hal yang sama. Harusnya polisi dan imigrasi menangkap Rizik di bandara. Apalagi jika pihak penyidik memberi surat pegangan pada pihak imigrasi untuk dasar pencabutan paspor. Dan Rizik sudah jelas dan resmi masuk dalam daftar pencarian orang. Ya kalau sampai Rizik Syihab lolos dari bandara, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, FPI yang sangat licik dan licin mampu menyelundupkan seorang Rizik Syihab dari bandara tanpa ketahuan, atau ada kerjasama antara orang dalam dengan orang FPI untuk meloloskan dia. Ya begitulah kura-kura. Iya, ditulis oleh Erika Bener.